Aku dan Citra Lestari menikah di Kota Bara. Ibu juga tahu tentang hal ini. 5 tahun yang lalu, di hari pernikahanku, suamiku Dimas Halim diperintahkan ke Kota Bara untuk menangani bencana. Untung saja ada kamu. Selama 5 tahun ini, aku sudah berbakti pada orang tuanya, mengurus kediaman keluarganya, sambil menunggu kepulangannya. Beberapa bulan ini yang kamu lakukan sudah bagus, tapi sekarang dia pulang membawa kehormatan. Selain itu, dia juga membawa seorang selir dan sepasang putra-putri. Jadi, selama 5 tahun berada di Kota Bara, Tuan Muda meminang selir secara diam-diam. Citra adalah istriku. Ini adalah perintah dari orang tua dan dari perjodohan. Jadi kami adalah suami istri yang sah. Tuan Muda mengakuinya sebagai istri. Lalu aku ini apa? Kalian berdua adalah istriku. Kamu istri pertamaku, jadi dia tetap akan menghormatimu. Tapi secara status, dia setara denganmu. Kita berdua memang sudah menikah, tapi belum pernah berhubungan badan. Sedangkan Citra sudah melahirkan sepasang anak untukku. Dia kasihan padamu, mengurus keluarga tidak mudah, jadi dia bersedia mengalah. Benar. Kalau dipikir-pikir, kita belum pernah berhubungan badan. Secara etika, mungkin saja aku tidak sebaik Citra. Aku lah yang harus menjadi selir. Aku tidak akan menjadikanmu selir. Demi hubungan keluarga kita, aku juga tidak akan memperlakukanmu buruk. Hubungan? Hubungan apa? Atas kakekku menyumbang 100.000 tel emas untuk menyelamatkan keluargamu? Atau atas ayahku mengorbankan nyawanya di Sungai Aruna demi menyelamatkanmu dan ibumu? Keluarga Putri berjasa pada keluarga Halim. Ini tidak bisa disangkal. Aku mengakuinya. Tapi hutang budi tidak bisa menyatukan pria dan wanita. Selain itu, dari kecil kita sudah memiliki janji nikah. Tapi aku cuma menganggapmu sebagai adik. Tidak ada rasa cinta. Aku dan Citra baru saling mencintai, saling memahami satu sama lain. Kamu pasti tidak tahu, setelah dilanda wabah besar, Kota Bara dilanda kekeringan besar. Ada banyak warga yang mati kelaparan. Citra orangnya sangat berbelas kasih, juga menguasai ilmu medis. Dia selalu menemaniku, juga membantuku mengordinasi lembaga medis dan menyelamatkan banyak orang, sehingga aku meraih prestasi besar. Jadi, atas semua kebaikannya, mana mungkin aku mengecewakannya? Dia menguasai keterampilan medis. Orang lain juga. Kamu bisa menyembuhkan orang lain lebih bisa. Kamu bisa menyelamatkan banyak orang karena aku menjual harta bawaan dan memberimu 80.000 tel perak sehingga kamu mampu membeli obat. Nadia, harta bawaanmu didapat dari bisnis kakekmu. Pedagang merampas negara, mengeksploitasi rakyat. Mengambil dari rakyat, digunakan untuk rakyat. Apanya yang salah? Mengeksploitasi rakyat? Kalau begitu aku mau tanya, jubah barumu ini berapa harganya? Apa kamu beli dengan uang haram milik keluargaku? Kenapa kamu bisa jadi sepicik ini? Kamu tidak bisa memikul tanggung jawab besar. Mulai besok, serahkan hak mengurus pada Citra saja, biar dia yang mengurusnya. Tadinya mau mengujimu, kalau bersikap rasional, hak ini tetap dipegang olehmu. Tapi sekarang, kamu sudah mengecewakanku. Hak mengurus kediaman? Ini kemauan siapa? Itu kemauanku. Juga kemauan ibuku. Sekarang, Citra sudah berjasa besar. Para selir agung istana berniat menjadikannya pejabat wanita di istana. Dia bisa mengurus kediaman ini sebagai latihan untuknya. Ini sangat menguntungkan keluarga Halim.
kamu tidak bisa menghalanginya. Tidak tahu terima kasih, bajingan. Kalau Nyonya tidak membuat resep obat itu sampai lupa makan dan tidur, Kaisar pasti memenggal kepalanya. Benar. Kenapa dia tega menjadikan Nyonya sebagai istri kedua? Nyonya, apa rencanamu? Cerai saja. Baguslah, aku setuju. Tuan sudah tidak ada. Di ibu kota ini kita juga tidak punya saudara dan kerabat. Nyonya, kalau kamu cerai, kita harus bagaimana? Pasti ada cara. Kalau memang tidak ada, aku bisa bawa kalian pulang ke kota Tirta, walau harus bekerja keras. Yang penting kita bisa tetap hidup. Demi membantu tuan muda menangani bencana, kamu sudah menghabiskan harta bawaanmu yang senilai 100.000 tael, tapi kamu masih punya klinik sehat bersama peninggalan tuan besar. Semua orang di ibu kota tahu, klinik sehat bersama adalah ladang uang. Nyonya besar keluarga Halim itu sangat mata duitan. Mungkin dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Bu Heni, cepat simpan semua harta bawaan yang tersisa. Juga rapikan buku keuangan. Linda, jaga pintu kamar. Tidak boleh ada orang yang masuk. Baik. Dulu ayah mati muda demi menyelamatkan Dimas dan ibunya. Ibu juga mati karena depresi berat. Aku dan kakek hidup bersama bertahun-tahun. Kakek sudah tua. Banyak orang yang mengincar bisnis keluarganya. Aset dan tabungan sudah kakek sumbangkan semuanya ke kas negara, sehingga kakek mendapat penghargaan dari Kaisar. Kalau kuwariskan semuanya ke kamu, kakek takut kamu diincar banyak orang. Setelah menikah dengan Dimas nanti, kamu boleh menghabiskan semua harta bawaanmu. Tapi kamu tidak boleh membahas tentang jutaan perak itu. Itu sengaja kusimpan untukmu seorang. Selama bertahun-tahun ini, kakek sudah memberi banyak uang ke pejabat-pejabat di kota Tirta. Jadi setidaknya mereka berutang budi padaku. Nanti kalau Dimas mengecewakanmu dan kamu mau meninggalkannya, orang-orang ini bisa membantumu. Kalau tidak bisa, kamu bisa kasih mereka sejumlah uang. Dimas, dulu kamu datang melamarku, bersumpah dengan tegas akan bersikap tulus padaku. Kalau kamu mengecewakanku, kamu siap dihukum. Kakek, aku Dimas bersumpah pada langit, seumur hidupku akan selalu menjaga Nadia dan bertanggung jawab. Dimas, janji harus ditepati. Karena kamu sudah mengecewakanku, maka aku akan menjadi hukuman untukmu. Nyonya, buku keuangan sudah kurapikan. Semua harta bawaan di gudang juga sudah kupindahkan ke sini. Nyonya besar mengajakmu makan malam di sana.
Ayo pergi. Kita temui keluarga besar ini. Alex, bilang terima kasih ke Bibi. Terima kasih, Bibi. Kakak ipar, kamu sudah mendidik anakmu dengan baik. Keturunan keluarga Halim pasti baik. Bukan aku yang mendidiknya dengan baik. Kakak ipar, cepat juga kamu mengubah panggilanmu. Kakak, Alex, cepat sapa ibumu. Kak Nadia, kamu sungguh beruntung bisa mendapat seorang putra secara cuma-cuma. karena dia tidak pernah melahirkan anak, sehari-hari pasti juga tidak pernah mengurus anak. Alex memang tidak lahir di ibu kota, tapi sejak lahir, aku dan Dimas sendiri yang mendidiknya. Anak ini punya standar yang tinggi. Dia tidak akan menghormati orang yang tidak berkemampuan. Ibu, kurasa perubahan panggilan ini lebih baik ditunda dulu saja. Jangan menyusahkan anak ini. Lupakan saja panggilan ibu itu. Aku dan Tuan Muda belum berhubungan badan. Aku tidak bisa melahirkan anak sebesar ini. Apalagi Nona Citra belum juga memberiku teh penghormatan selir. Ada beberapa hal yang sepertinya belum bisa dianggap sah. Tuan Muda menyuruhku menyerahkan hak mengurus kediaman ke Citra. Buku keuangan sudah kurapikan dengan baik. Citra orang yang bijak. Semua urusan di kediaman ini sudah seharusnya diurus oleh orang sepertinya. Dimas, yang kamu lakukan ini tidak benar. Kakak di sini lebih dulu. Dari dulu dia yang mengurus kediaman ini. Sudah seharusnya aku mengikuti kata-katanya. Mana mungkin aku berani ikut campur. Citra, tidak perlu pedulikan orang lain. Dia sendiri tahu kenapa aku menyuruhmu menggantikannya. Aku tahu, kamu bijak dan pintar. Pasti bisa mengurus kediaman ini. Dimas, kamu juga tahu, sebentar lagi aku akan dapat jabatan resmi. Yang perlu kuurus di kediaman ini cuma soal harta. Aku tidak menyukainya. Apalagi karena dia sudah mengurus kediaman ini bertahun-tahun. Kalau kamu rampas haknya begitu saja, apalagi yang bisa dia lakukan di kediaman ini? Tapi dalam beberapa hal, aku baru tenang kalau aku menyerahkannya padamu. Aku yakin dia tahu pasti kenapa aku merebut haknya. Karena dia, apa kamu benar-benar tulus menyerahkan posisi ini? Buku keuangan sudah ada di sini. Mana mungkin aku tidak tulus? Kamu tidak perlu memaksakan diri. Atau merasa aku tidak bisa mengurusnya dengan baik. Suatu saat nanti akan kukembalikan. Waktu kami masih di kota Bara, aku juga pernah mengurus urusan di kantor pemerintah daerah. Bagiku urusan di kediaman ini cuma urusan kecil. Dari dulu aku sangat tegas. Aku menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada, juga selalu menepati janji. Bagiku, drama-drama yang suka dimainkan para wanita tidak ada gunanya. Baik.